Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang lebih dikenal dengan nama Buya Hamka lahir pada 17 Februari 1908 di Kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat. Ia lahir dalam keluarga yang taat beragama. Ayahnya, Syekh Dr. Abdul Karim Amrullah atau dikenal sebagai Haji Rasul, adalah seorang ulama reformis terkenal di Minangkabau, sedangkan ibunya, Safiyah, adalah wanita yang lembut dan penyayang. Sejak kecil, Hamka tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan pendidikan Islam. Namun, masa kecilnya tak lepas dari gejolak batin. Kedua orang tuanya bercerai ketika Hamka masih berusia muda. Hal ini membuatnya merasa terluka, namun justru menjadi titik balik yang membentuk kepribadiannya menjadi lebih mandiri dan gigih. Hamka memulai pendidikan formal di Sekolah Dasar Maninjau dan melanjutkan ke Diniyah School serta Tawalib School di Padang Panjang. Di Tawalib, ia dikenal sebagai murid yang cerdas, namun juga keras kepala dan kritis terhadap sistem pendidikan yang terlalu menekankan hafalan. Ia lebih menyukai belajar melalui membaca buku secara mandiri. Perjalanan intelektual dan spiritualitas pada usia 15 tahun, Hamka memutuskan untuk merantau ke Jawa. Di sana, ia berguru kepada tokoh-tokoh besar seperti Hos Cokroaminoto dan Ahmad Dahlan. Ia terpengaruh oleh semangat pembaruan Islam dan nasionalisme. Tak lama setelah itu, ia kembali ke Sumatera lalu berangkat ke Mekah pada tahun 1927 untuk menunaikan haji sekaligus memperdalam ilmu agama. Di sana, ia belajar langsung dari ulama-ulama besar Timur Tengah dan memperkaya wawasannya dengan membaca buku-buku karya ulama Mesir seperti Muhammad Abduh dan Rashid Rida. Sepulang dari Mekah, Hamka mulai aktif menulis di berbagai media Islam. Ia menjadi redaktur majalah pedoman masyarakat di Medan, yang kemudian sangat populer dan menjadi alat dakwah penting. Disinilah Hamka mulai dikenal luas sebagai penulis dan pemikir Muslim yang tajam. Karya sastra dan kiprah ulama Buya Hamka dikenal luas sebagai seorang sastrawan. Karya-karya novelnya banyak mengandung nilai-nilai keislaman dan moral. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk 1938, sebuah kisah cinta tragis yang juga menyentil adat dan sistem sosial yang kaku. Di bawah lindungan Ka'bah 1938, sebuah kisah spiritual yang menggugah hati pembaca. Merantau ke Delhi 1939, novel yang menggambarkan perjuangan seorang perantau Minang. Selain sastra, Buya Hamka juga menulis tafsir monumental Tafsir Al-Azhar yang ditulisnya semasa di penjara. Tafsir ini sangat populer karena menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan konteks kehidupan masyarakat Indonesia. Perjuangan dan ujian Buya Hamka juga aktif dalam pergerakan kemerdekaan. Ia bergabung dengan Muhammadiyah dan menjadi salah satu tokoh penting organisasi tersebut. Setelah Indonesia merdeka, Hamka aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Ia sempat menjadi anggota konstituante dari Partai Masyumi, meski kemudian Masyumi dibubarkan oleh pemerintah Orde Lama. Pada tahun 1962, Buya Hamka ditahan oleh rezim Soekarno dengan tuduhan terlibat dalam pemberontakan PRRI. Ia dipenjara selama 2 tahun tanpa proses pengadilan. Namun di penjara inilah Hamka justru menghasilkan karya terbesar dalam hidupnya, Tafsir Al-Azhar. Ia tidak menyimpan dendam. Bahkan saat Presiden Soekarno wafat, Hamka yang diminta menjadi imam sholat jenazahnya sebuah contoh luhur tentang pemaafan dan ketulusan hati. Menjadi ulama besar dan tokoh bangsa setelah masa tahanannya berakhir, Hamka kembali aktif dalam dunia dakwah dan pendidikan Islam. Pada tahun 1975, ia dilantik sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama. Dalam perannya ini, Hamka dikenal sebagai tokoh yang tegas dan berprinsip. Salah satu keputusannya yang terkenal adalah mengharamkan perayaan Natal bersama umat Islam, sebuah fatwa yang menimbulkan perdebatan luas namun didasari pada pemikiran keagamaan yang mendalam. Selain itu, Buya Hamka juga menerima banyak penghargaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Ia menjadi simbol ulama yang berilmu tinggi, berakhlak mulia, dan berpandangan luas. Akhir hayat dan warisan Buya Hamka wafat pada 24 Juli 1981 di Jakarta dalam usia 73 tahun. Ribuan orang menghadiri pemakamannya di Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Ia meninggalkan warisan besar berupa karya tulis, pemikiran, dan keteladanan moral yang tetap hidup hingga kini. Buya Hamka adalah sosok yang sangat lengkap, ulama, sastrawan, pemikir, dan pejuang. Ia menulis dengan pena, berjuang dengan pikiran, dan berdakwah dengan hati. Warisannya tak hanya dalam bentuk buku, tapi juga dalam bentuk nilai-nilai yang terus menginspirasi generasi Muslim Indonesia.